Ya baiklah anak kami sekalian, kita lanjutkan materi kita tadi satu persatu. Induksi elektromagnetik. Saya bersama Isron Simangunsong tetap setia mengajar kelas 12 IPA. Dan Bapak harapkan kalian tetap semangat belajar yang tinggi. Seperti Einstein memiliki daya juang belajar yang tinggi. Thomas Alva Edison yang memiliki daya juang belajar yang tinggi menghasilkan karya-karya yang besar untuk dunia ini. Demikian harapan Bapak sebagai motivasi awal kepada kalian semua. Iya. Kita lihat induksi elektromagnetik, bagaimana kompetensi dasarnya yang dituntut untuk kepada anak kami sekalian. Untuk kompetensi dasar kognitif, 37 menganalisis fenomena induksi elektromagnetik berdasarkan percobaan. Ya, bagaimana hubungan nantinya antara gegel induksi dengan jumlah lilitan, menganalisis hubungan gegel induksi dengan laju perubahan flux magnetik terhadap waktu. Kemudian kompetensi dasar keterampilan 47, membuat proyek sederhana dengan menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Iya. Kemudian kita lihat indikator pencapaian kompetensi atau IPK 171 memformulasikan konsep induksi elektromagnetik serta aplikasinya dalam kehidupan. 172 menganalisis hubungan gegel dengan laju perubahan flux magnetik. Indikator pencapaian kompetensi keterampilan 471 membuat generator sederhana dan bel induksi elektromagnetik. Ya, jadi ini harus mampu siswa membuat generator sederhana. Tamat dari SMA itu lulusannya sudah memiliki kompetensi membuat generator sederhana yang menghasilkan listrik dan juga menghasilkan bel induksi elektromagnetik. 472 menganalisis hubungan gegel dan induksi elektromagnetik serta kecepatan sudut putar generator. Tujuan pembelajaran 1 memahami konsep induksi elektromagnetik. Kedua menganalisis induksi elektromagnetik melalui percobaan Michael Faraday. Ketiga menganalisis hubungan induksi elektromagnetik dengan jumlah putaran pada generator. Keempat menganalisis hubungan tegangan dan arus dan jumlah lilitan pada trafo. 5 menerapkan prinsip induksi magnetik pada produk teknologi. Dalam hal ini kita akan membuat pembelajaran ini 2 pertemuan. Berarti dalam tahap pertama yaitu sampai memahami konsep induksi elektromagnetik, menganalisis induksi elektromagnetik melalui percobaan Michael Faraday, dan menerapkan prinsip induksi elektromagnetik dalam produk teknologi. Ya. Mari kita lihat materi selanjutnya. Materi pembelajaran adalah induksi elektromagnetik. Coba diperhatikan gambar di bawah ini. Inilah proses gambar percobaan Michael Faraday yang terdiri dari kumparan, kemudian magnet, kemudian di situ galvanometer untuk mengetahui adanya arus listrik, dan juga bisa juga digunakan di situ dengan voltmeter mengetahui besarnya gegel induksi yang dihasilkan. Ketika magnet keluar masuk dari kumparan, maka terjadi perubahan rasa, yaitu rasa gaya magnetik atau perubahan jumlah garis gaya magnetik atau perubahan flux magnetik. Perubahan flux magnetik ini setiap saat akan menghasilkan arus listrik. Ya, kepada siswa kami inilah menganalisis dengan percobaan. Dilakukan percobaan ini baik di sekolah maupun di rumah kalau punya magnet dan kumparan. Sebagai tugas proyek itu tadi sampaikan bahwa Anda harus mampu mengembangkan ini menjadi generator, mengembangkan pada trafo dan sebagainya, penerapan induksi elektromagnetik. Ketika dia mundur magnetnya, maka akan terjadi perubahan flux magnetik, terjadi penurunan flux magnetik. Ketika dia masuk
magniknya semua akan terjadi perubahan flux magnetik, di mana garis medan yang dihasilkan akan semakin besar. Dengan ini masuk setiap saat, maka akan terjadi perubahan flux magnetik setiap saat dalam setiap waktu, sehingga diperoleh itu GG listrik, gaya gerak listrik. Apabila magnet keluar masuk semakin cepat, apa yang terjadi? Ya, perlu dianalisis. Apabila magnet makin besar, apa yang terjadi? Kalau gaya magnetik induksinya makin besar, apa yang terjadi? Itulah yang dianalisis dalam percobaan itu, sehingga menghasilkan hubungan-hubungan yang benar antara gegel induksi dengan jumlah lilitan, gegel induksi dengan laju perubahan magnet terhadap waktu. Bagaimana proses terjadinya gaya gerak listrik tadi? Yaitu proses terjadinya ketika magnet bergerak keluar masuk kumparan, ya, bukan keluar masuk magnet. Ketika magnet bergerak keluar masuk kumparan, akan terjadi perubahan flux magnetik atau perubahan gaya tarik menarik antara magnet dengan kumparan yang menghasilkan gaya listrik. Apa itu flux magnetik? Flux magnetik adalah banyaknya atau besarnya garis-garis medan magnetik yang menembus suatu bidang dengan arah tegak lurus. Iya. Berarti semakin banyak magnet masuk ke kumparan, itu perubahan flux akan makin besar, yang menghasilkan nantinya kalau dianalisis gaya tarik menarik yang lebih besar dan akan menghasilkan GGL listrik yang besar. Ya, semakin kuat gaya tarik menariknya dengan kumparan, dan semakin cepat terjadi laju perubahan flux terhadap waktu yang makin besar, maka akan menghasilkan GGL listrik yang besar. Maka besarnya